Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas bersama tentang bagian tubuh terpinang yang boleh dilihat. Syariat Islam memperbolehkan seseorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi. Bahkan dianjurkan dan disunahkan karena pandangan peminang terhadap wanita terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup, pernikahan, dan ketentraman. Sebagaimana sebuah riwayat bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu'bah yang ketika itu telah meminang seorang wanita untuk dinikahi, "Apakah Anda telah melihatnya?" Ia menjawab, "Belum." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ungzur ilaiha fa innahu uhra inna yaqumu bainakuma." Sedangkan anggota tubuh terpinang yang boleh dipandang oleh peminang, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Di antaranya adalah pertama, mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Adapun dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Demikian teman-teman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-31. Ibnu Abbas menafsirkan kalau kalimat ma dhahara minha dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan bahwa pandangan di sini diperbolehkan karena kondisi darurat, maka hanya sekedarnya. Wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan kehalusan dan kelemah lembutan tubuh seseorang. Tidak boleh memandang selain kedua anggota tubuh tersebut jika tidak ada darurat yang mendorongnya. Demikian menurut Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyid Hawas dalam Al-Usrah wa Ahkamuha fi Tashri' al-Islam. Terjemah Abdul Majid Khan, Fikih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak, halaman 11. Kedua, ulama Hanabilah berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup, seperti dada, punggung, dan sesamanya. Dasar yang mereka gunakan adalah bahwa Nabi SAW tatkala memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya, diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya memandang wajah,
kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena sama tampak seperti halnya wajah. Demikian Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Said Hawas dalam Al-Usrah wa Ahkamuha fi Tasril Islam. Terjemah Abdul Majid Hon, Fikih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak, halaman 11. Ketiga, ulama Hanafiyah dan Hambaliyah yang masyhur madhabnya berpendapat bahwa kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Dalam khitbah atau meminang, wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja, sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika salat dan haji. Keempat, Daud Dohiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang sesuai dengan apa yang diinginkan berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, lihatlah kepadanya. Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian, bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat. Akan tetapi pendapat ini telah ditolak oleh mayoritas ulama karena pendapat mereka menyalahi ijma ulama dan menyalahi prinsip tuntunan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya. Demikian teman-teman bahasan kita pada saat ini tentang bagian tubuh mana perempuan terpinang yang boleh kita lihat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.